Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengikuti rapat perdana bersama dengan Dewan Pengawas Danantara. Dalam rapat ini, Menkyu membahas rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT Danantara untuk tahun 2026, termasuk diantaranya solusi penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pendirian pemerintah bahwa dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tidak akan digunakan untuk melunasi utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Ia menilai akan lebih baik jika pembayaran utang proyek WUSH dilakukan oleh Danantara, mengingat holding itu juga yang menikmati hasil keuntungan dari dividen. Purbaya yakin Danantara memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menanggung kewajiban itu. Dengan pendapatan dividen BUMN yang mencapai sekitar 90 triliun rupiah, dinilai lebih dari cukup untuk membayar bunga utang KCIC yang berkisar 2 triliun rupiah per tahun. Kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Di sisi lain, Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Syahrir, mengatakan Danantara masih mengevaluasi penyelesaian utang proyek kereta cepat WUSH. Pihaknya menjelaskan penyelesaian permasalahan ini memang melibatkan kementerian lain sehingga perlu pembahasan mendalam. Itu nanti kita harus dipelajari dulu, dari situ dikasih alternatif, nanti dari sisi alternatif biar diomongkan di lintas kementerian. Sebelumnya menanggapi polemik ini, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang WUSH tanpa menggunakan APBN. Hal ini disampaikan Prasetyo merespons sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat. Ia menekankan bahwa WUSH merupakan moda transportasi yang sangat membantu masyarakat dan harus didukung perkembangannya. Pemerintah juga berharap rute WUSH dapat berlanjut hingga Surabaya, Jawa Timur. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUSH kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis di situs resmi PT KAI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI yang merupakan induk konsorsium Indonesia dalam proyek ini mencatat kerugian hingga 4.195 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Dalam paruh pertama 2025, PSBI kembali menanggung rugi sebesar 1.625 triliun rupiah. Kerugian tersebut membuat WUSH menanggung beban utang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1. Dan